Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore. Apa kabar semuanya? Saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pernah menulis demikian. Sermo vester semper in gratia, sale sit conditus. Apa artinya kata-kata dalam bahasa Jawa halus ini? Bahasa apa ini? Artinya ini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan, ada yang bisa meneruskan, nanti dapat sepeda. Enggak. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan pakai H depannya. Ya, itu. Ya. Enggak ada yang ngomong ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar. Puji syukur berarti di sini semua umat gereja Katolik ya. Ya, karena kalau teman-teman Protestan pasti hafal ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya juga enggak hafal. Ya. Kalau garam itu mengurangi rasa hambar, garam itu mengurangi rasa hambar. Itu berarti orang yang mampu mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih sebagai anugerah bagi orang lain, itu adalah garam itu sendiri. Saya ingat kalau masa Prapaskah, sebentar lagi kita masuk masa Prapaskah. Ibu saya itu pantangnya pantang garam. Ini berat sekali. Saya coba ngincipi ya, lauknya ibu yang pantang garam itu. Kebetulan ibu masak tempe ya. Saya rasakan, ini tempe apa bu? Kok hambar rasanya? Ya kan ibu pantang garam gitu. Tapi kalau sayur-sayur enak ya, karena direbus semua, sehat gitu. Tapi kita bisa merasakan kalau sebuah sayur itu kurang garam, kurang asin. Kok enggak enak ya masakannya, kurang asin. Maka kalau ini dianalogikan dengan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih dan membuat hidup kita menjadi tidak hambar, maka itulah yang kita sebut dengan garam. Kita akan coba. Saya enggak tahu ini sebelah Anda ini saling kenal atau tidak. Saya tidak akan minta Anda kenalan. Coba aja kita saling menyapa ya dengan kata Yesus mengasihimu. Coba kiri kanan ya. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu ya. Oke, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Baik, terlihat suasana katedral menjadi hangat dan tidak hambar. Orang yang tadinya cemberut tersenyum melihat wajah orang lain ya kan. Lalu kemudian dikatakan Yesus mengasihimu. Sekarang kita ubah kata-katanya dengan wajah pasti tidak senyum, katakan enyahlah iblis. Gak ada yang berani. Ada Romo, nanti saya ngatain Romonya, enyahlah iblis. Karena saya pernah membuat tuh permainan gitu ya, waktu retret anak-anak SD itu. Saya minta mereka menghafal teks kitab suci lalu mengatakan kepada teman di sebelahnya. Lingkaran gitu. Anak pertama mengatakan kepada anak yang kedua, jangan takut. Wah, senang, ya kan? Jangan takut. Anak kedua mengatakan kepada anak yang ketiga, jangan khawatir. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Lalu anak kedua ini mengatakan kepada anak ketiga, hei Sakius, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Kebetulan anak ketiga pendek ya. Tapi dia enggak marah karena Tuhan akan menumpang di rumahnya. Persoalannya adalah anak ketiga ini tidak tahu. Dia di rumah tidak pernah diajar kata-kata yang menyegarkan seperti ini. Dia hanya sering mendengar orang tuanya bertengkar. Lalu dia ingat satu kalimat kecil. Lalu dia mengatakan kepada anak berikutnya, enyahlah iblis. Ada itu di kitab suci, ada, betul ada.
Jadi saya juga tidak menyalahkan, tapi anak yang berikutnya nangis, lalu permainan selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya lalu percaya bahwa orang yang membuat dunia ini menjadi lebih enak, nyaman, dan damai untuk ditinggali adalah garam seperti yang dimaksudkan dalam Injil hari ini. Di dalam bacaan Injil, murid-murid disebut oleh Yesus, kamulah garam dunia. Bukan diminta untuk menjadi garam, bukan. Yesus menyebut, kamulah garam dunia. Yesus tidak menyebut, jadilah kamu garam dunia. Kalau jadilah kamu garam dunia, bisa jadi kita dari lengkuas menjadi garam. Kita dari gula menjadi garam. Tidak. Yesus mengatakan kepada para muridnya, jadilah lagi, kamulah garam dunia. Kamulah garam dunia. Maka Yesus mau mengingatkan para murid bahwa mereka itu tetap sebagai garam. Perkaranya di bagian selanjutnya dikatakan, bagaimana bila dayanya hilang dan menjadi hambar. Ini terjadi bila para murid kehilangan identitasnya, tidak sambung lagi dengan sang guru atau Yesus sendiri. Saya membayangkan ini seperti para murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Mereka takut dan mengunci diri di dalam ruangan. Saya kadang membayangkan Petrus itu trauma kalau melihat ayam. Karena ayam selalu mengingatkan dia kalau dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin dia tidak makan ayam goreng. Setiap kali makan, aduh ingat. Karena dia pernah meninggalkan Yesus dan menyangkal Yesus. Tidak sambung dan kehilangan identitas. Garam yang hambar tidak berguna, bakal dibuang, diinjak-injak orang. Murid yang tidak bisa ikut membuat dunia ini makin enak dan damai untuk didiami, dengan sendirinya ia tidak menyumbang banyak hal untuk kelangsungan hidup dunia ini. Sayang sekali. Para murid juga diibaratkan sebagai terang dunia. Kamulah terang dunia, bukan menjadi, bukan jadilah terang. Kamulah terang dunia. Kalau menjadi, bisa jadi kita dari gelap menuju terang. Tetapi Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka adalah terang dunia. Ada 2 contoh yang disajikan di dalam bacaan Injil. Pertama, kota di atas gunung tentu saja terlihat dari mana-mana. Murid-murid tidak bisa menutup-nutupi diri, tidak bisa bersembunyi bahwa mereka adalah sahabat Yesus. Cara hidup mereka sebagai sahabat Yesus pasti terlihat. Tidak peduli apakah orang akan mendatanginya sebagai tempat berlindung, tempat nyaman untuk bersandar, atau malah sebagai sasaran penolakan atau sasaran kebencian. Contoh selanjutnya makin jelas. Lampu menerangi seluruh ruang karena memang dipasang di atas dan tidak ditutup dengan tempayan. Lampu-lampu ini posisinya di atas untuk memberikan terang bagi kita. Dan lampu-lampu ini tidak ditutup tempayan supaya cahayanya tetap bersinar. Begitulah para murid disebut oleh Yesus. Para murid ada di tempat yang memungkinkan mereka untuk menerangi seluruh ruang hidup mereka. Hidup sebagai murid bukan urusan kesempurnaan pribadi, melainkan hidup untuk menerangi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, di ayat 16 tadi dikatakan, hendaknya cahayamu bersinar bagi semua orang, agar orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka garam dan terang
pertama-tama adalah identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Dan untuk mempermudah mengingat kita, identitas seorang murid Kristus berarti dia mempunyai sense of Christ, keterhubungan dengan Kristus. Dan dia mempunyai sense of crisis. Dia punya kepekaan pada keprihatinan di lingkungan sekitarnya dan mau melakukan sesuatu, tidak hanya menyandera Kristus di dalam dirinya. Barangkali kalau mau dilawankan garam dan terang ini seperti apa yang ditulis oleh Kompas minggu yang lalu, yaitu tentang fenomena apel busuk. Dalam dunia kerja, istilah apel busuk menggambarkan seorang karyawan yang kerap berperilaku negatif sehingga merusak suasana kerja dan merusak pekerja lainnya. Dia datang ke tempat kerja, sering mengeluh, suka mencari-cari kesalahan orang lain, kerap komentar negatif dan sinis. Hidup itu hanya tentang dirinya sendiri. Anda bayangkan kalau fenomena ini terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Orang gak akan nyaman tinggal dalam keluarga. Setiap kali yang terjadi, dia takut dihakimi. Dia takut dicurigai. Dia takut disalah-salahkan. Bagaimana kalau situasi ini juga terjadi di komunitas pastoran-pastoran? Atau di lingkungan gereja kita? Ada orang muda datang, sudah lama tidak ke gereja, ketemu among tamu di gereja, kebetulan tatibnya itu satu lingkungan dengan dia. Dia bilang, tumben ke gereja, sudah mending ke gereja, kok dikatai tumben? Nangis dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka saya berpikir, garam dan terang itu menyebar berkat, dan apel busuk itu menebar mudarat. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita sungguh adalah murid Kristus, tentu kita diingatkan oleh bacaan hari ini, kita adalah garam dan terang dunia. Tantangannya untuk kita, pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, bisakah kita tetap menjadi garam dan terang di dalam masyarakat kita yang majemuk ini? Dan bisakah kita tetap menjadi garam dan terang di dalam situasi Indonesia yang semakin sulit rumit sekarang ini? Krisis iklim, krisis ekonomi, anak yang bunuh diri karena tidak bisa membeli pena dan kertas. Dan kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Tadi di pintu sebelum saya masuk, saya ketemu dengan satu anak muda dari Myanmar. Dan dia cerita kalau beberapa bulan terakhir ini dia menjadi volunteer di daerah yang terkena banjir. Saya kagum dan saya mengatakan, kamu hebat sekali. Dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Dalam situasi yang sulit rumit, dia mau tetap memberikan diri untuk orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa tipsnya supaya kita tetap bisa bertahan menjadi garam dan terang di tengah situasi sekarang ini? Kata-kata dari Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu dia menulis di dalam dokumen Christus Vivit tahun 2019. Dia menulis begini, seringkali dalam hidup kita membuang-buang waktu bertanya pada diri sendiri, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Kita bisa terus bertanya tentang siapakah diri kita seumur hidup kita, dan mencari tahu siapakah diri kita sesungguhnya. Tetapi sekarang,
mulailah bertanya pada dirimu sendiri, untuk siapa aku ada. Kita ada untuk Allah, kita terhubung dengan Allah, tidak diragukan lagi. Namun, Allah juga ingin agar kita ada bagi orang lain. Dia telah memberikan kepada kita banyak kemampuan, banyak berkat, banyak rahmat dan karisma, yang tidak hanya untukku, untukmu, dan untuk kita, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekelilingku, sekelilingmu, dan sekeliling kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan menyandera Tuhan di dalam diri kita. Kita adalah garam dan terang. Kita punya sense of Christ dan sense of crisis. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.